Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yang mobil box tadi ya? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Awas, awas itu. Mabok kan? Pihak Rumah Sakit IMC Tangerang membenarkan bahwa ada satu korban kecelakaan truk kontainer yang masih dirawat hingga hari ini, Jumat 1 November 2024. Korban tersebut adalah DS yang merupakan siswa sekolah menengah atas. Sementara 3 orang lainnya sudah diizinkan pulang pada hari H kejadian lantaran hanya mengalami luka ringan. Hal itu sebagaimana disampaikan Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit IMC, Dr. Merda Retna Kencana, saat ditemui di lokasi Jumat 1 November 2024. Kondisi pasien dari akses kulit terluka di Tangerang seperti apa sih? Pasien itu datang kompleks Kombatan Bangkai ya, itu datang ke kita itu di jam 4 lewat 9 sore ya, 16.09 itu awalnya 1 orang, kemudian ada bertambah lagi, total 4 orang yang datang ke kita. Pasien-pasien yang datang itu dengan luka yang bervariasi, ada yang luka ringan, ada yang lukanya sedang berat, yang berat kemudian dengan beberapa luka fraktur atau patah tulang ya di badan kaki sama di wajahnya, dan luka robek itu di kepalanya. Itu saat ini sedang dalam perawatan, kita tata laksana untuk traumanya, jadi masih dalam proses perawatannya. Kemudian kalau untuk tiga korban yang lain itu sudah kita keluarkan kemarin sore karena kondisi lukanya cenderung baik, ringan, sampai juga ringan, akhirnya kita keluarkan dengan obat-obatan. Yang hanya satu pasien. Tersisa satu pasien, Dok. Tersisa satu pasien, misalnya DS. Perempuan. Anak sekolah yang 17 tahun. Tiga lainnya itu temannya pasien yang DS yang sedang dirawat. Kemudian ada satu driver ojol, itu juga sudah dipulangkan, kondisinya baik. Ada satu ibu-ibu, itu juga kondisinya baik. Dok, izin kopir. Ada yang temannya yang sedang dirawat itu, yang DS itu, dia luka lecet di beberapa tempat, di kaki, di tangan. Setelah itu sih nggak ada patah tulang, nggak ada cedera kepala, itu alhamdulillah pulang. Yang driver ojol itu juga kondisi lukanya baik, ada lukanya di tangan aja, sama yang ibu-ibu itu juga hanya cedera ringan. Untuk kopir. Tata laksananya untuk tata laksana trauma aja seperti yang kita biasa lakukan, karena dia ada beberapa patah tulang yang nanti kita konsultan ke dokter yang tidak. Untuk konfirmasi itu berarti ada 4 siswa sekolah ya? 4 korban, 2 siswa diantaranya itu 2 korbannya siswa sekolah. Siswa sekolahnya kelas berapa, Dok? Usianya 17 tahun, itu kalau saya sih kurang tahu. Oh, usianya 17 tahun. Termasuk yang patah tulang tersebut? Iya. Ini tindak lanjut selanjutnya apakah dia akan dirawat sampai sembuh atau bagaimana yang dirawat sampai sembuh, karena kan dia ada beberapa trauma patah tulangnya, jadi kita rawat sana sampai sembuh.
luka robeknya sudah kita atasi, sudah dijahit, waktu di UGD sudah kita tata laksana, jadi semuanya sih udah beres sih, tinggal pemulihan nanti untuk patah tulangnya sama cedera kepala. Tapi yang satu ini udah membaik ya, Dok? Bisa dibilang gitu. Cenderung stabil. Kalau untuk kayak mas trauma dari si anaknya sendiri, apakah ada, Dok, yang indikasi trauma, maksudnya ketakutan dan lain sebagainya? Mungkin lebih ke yang dianya karena nyeri, kemudian kaget gitu ya. Jadi itu untuk evaluasi trauma kan kita masih harus cari tahu lagi, karena kan ada pemeriksaan khusus yang pasca trauma ya. Tapi itu sih masih perlu istirahat. Siap. Ringan, cedera kepalanya masih ringan, cuman ada patah tulang panjang di wajah, di pipi. Jadi fokus selain di wajah itu Di kaki yang sebelah kanan. Dari dokter ortopedinya masih dalam observasi karena posisi patah tulangnya juga masih bisa konservatif. Yang di kaki, yang di pipi akan dikontrol dulu seperti ini. Kalau untuk yang luka ringan, Dok, itu kalau yang untuk luka ringan berarti cuma luka-luka aja ya? Ya, temannya dia sini dia luka lecet aja di kaki dan tangan. Kalau yang ibu dan driver ojol itu cedera kita bilangnya kontusi atau kayak memar. Berarti nggak ada dirawat lah ya? Nggak ada. Mereka mestinya dipulangkan. Yang dirawat hanya satu. Sebelumnya diberitakan sebuah truk ugal-ugalan hingga menabrak sejumlah kendaraan di Cipondo, Tangerang, Banten, Kamis 31 Oktober 2024 sore. Kronologi peristiwa ini disampaikan Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Polisi Jen Dwi Nugroho saat dikonfirmasi Jumat 1 November 2024. Zen menerangkan, awalnya truk yang dikendarai JFN datang dari arah Cikokol menuju Cipondo, menabrak bumper belakang Suzuki R3 dikendarai Laurentius yang sedang berhenti di traffic light arah Kodim. Pelaku lantas melarikan diri ke arah Cipondo dan dikejar oleh warga sampai di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari. Sopir kembali menabrak pengendara sepeda motor, lalu kabur ke arah Neroktok, Geraha Raya, Banjarwijaya dan kembali ke Jalan Hasyim Asyari. Terakhir, aksi sang sopir dapat dihentikan warga di Tugu Adipura, Kecamatan Tangerang.